Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan membahas soal-soal tryout PPPK PGSD. Jadi ini adalah soal yang paket A untuk video part 1. Karena rencananya aku bakal membuat tryout menjadi beberapa paket ya untuk selanjutnya. Buat teman-teman yang belum gabung ke Telegram, boleh banget gabung dulu. Kenapa? Karena untuk info-info atau soal-soal atau link soal biasanya aku share terlebih dahulu di grup Telegram. Nah, buat teman-teman yang belum gabung, bisa gabung dengan klik linknya, itu ada di deskripsi video ya. Buat teman-teman yang belum ngerjain soalnya, boleh banget kalau ngerjain dulu soalnya, linknya ada di deskripsi video. Soal nomor 1, peserta didik yang sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional menggunakan penalarannya termasuk ke dalam kelompok titik-titik. Nah, jadi menurut Honey dan Mumford, menggolongkan peserta didik itu menjadi 4 tipe. Jadi mereka itu menggolongkannya berdasarkan dari teorinya Kolb. Nah, tipe yang pertama adalah tipe aktivis, yaitu peserta didik itu cenderung melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dengan berbagai kegiatan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Ya udahlah, kelihatan lah ya, kalau aktivis ya berarti aktif, ikut banyak kegiatan gitu kan, aktivis. Yang kedua adalah tipe reflektor, yaitu berhati-hati dalam mengambil langkah dan penuh pertimbangan. Yang ketiga, tipe teoris, yaitu sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional menggunakan penalarannya. Jadi berdasarkan soal, jawabannya itu yang D ya. Yang tipe keempat adalah pragmatis, yaitu peserta didik cenderung menaruh perhatian yang besar terhadap aspek-aspek praktis dalam segala hal. Mereka tidak suka bertele-tele dalam membahas aspek teoritis filosofis dari sesuatu. Soal nomor 2, salah satu ciri teori belajar konstruktivistik adalah peserta didik mengklarifikasi idenya dengan ide orang lain, membangun ide baru, dan mengevaluasi ide baru. Kegiatan ini disebut titik-titik. A. Orientasi. Orientasi itu adalah mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan melakukan observasi, tahap yang pertama atau kegiatan yang pertama. Selanjutnya, elitasi itu adalah mengungkapkan idenya dengan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Kalau yang C, restrukturisasi ide, itu adalah klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, dan mengevaluasi ide baru. Kalau yang D, penggunaan ide baru itu adalah ide atau pengetahuan yang telah terbentuk, perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Jadi beda antara C dan D ya. Kalau D itu idenya yang tadi itu diaplikasikan ke berbagai situasi atau situasi yang lain. Jadi jawabannya yang C ya, karena berdasarkan soal itu yang klarifikasi ide ya kan. Kalau yang E, review, itu adalah dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Jadi yang ini, yang penggunaan ide baru itu kan menggunakan idenya pada berbagai macam situasi. Nah, dalam menggunakan itu perlu ada yang ditambahkan atau yang diubah. Itu adalah review. Soal nomor 3, dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru akan melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan teori pembelajaran behaviorisme. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah titik-titik. Kalau behaviorisme itu kan lebih ke pembentukan tingkah laku, perubahan tingkah laku. Pokoknya lebih fokus ke hasilnya, ya kan? Dan di situ siswa itu tidak bebas karena guru itu seperti mengendalikan, ya kan? Karena teacher center learning. Selain itu, dianggap bahwa siswa itu tidak punya pengetahuan awal. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa tonton lagi video yang teori belajar. Linknya ada di deskripsi video. Yang A,
Mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan akan melibatkan siswa untuk dapat belajar secara aktif. Nah, ini itu jelas banget bukan behaviorisme. Karena kalau behaviorisme itu kan ke TCL, ya kan, siswa itu menjadi pasif, bukan aktif. Yang B, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari secara induktif. Dari contoh-contoh ke generalisasi. Ini juga enggak ya teman-teman, ini lebih ke teori pembelajaran humanisme. Kalau yang C, menjelaskan materi dengan memisah-misahkan materi pelajaran menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, yang kecil-kecil. Kita lihat dulu ya yang D. Yang D, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pengalaman terkait materi. Di sini itu anggapannya kan berarti siswa itu punya pengalaman, punya pengetahuan baru. Jadi kan punya pengetahuan awal. Berarti ini enggak ya. Kalau behaviorisme itu enggak ada ini. Kalau yang E, mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa, ini jelas enggak, bukan behaviorisme ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, menjelaskan materi dengan memisah-misahkan materi pelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil-kecil. Soal nomor 4. Guru IPS saat menjelaskan kegiatan ekonomi yang sedang terjadi di lingkungan siswa saat membuat tugas di bawah dengan sebuah pertanyaan, mengapa seseorang bekerja keras? Maka model pembelajaran tersebut lebih tepat disebut menggunakan model pembelajaran titik-titik. Jadi intinya kita fokus ke pertanyaannya di sini. Mengapa orang itu bekerja keras, ya kan? Kalau yang A, problem solving. Kalau problem solving itu ada masalah, terus diselesaikan, berarti enggak ya, karena ini kan bukan masalah. Yang B, discovery. Discovery itu adalah penemuan konsep, penemuan yang disertai dengan panduan dari guru, misalnya dengan LKPD. Pokoknya ada panduannya gitu ya, udah jelas langkah-langkahnya. Berarti kan ini enggak juga ya teman-teman. Yang C, problem based learning, nggak ada masalah, nggak disebutkan masalah, di soal tuh nggak ada masalah, jadi bukan. Yang D, inquiry. Nah ini nih teman-teman, karena inquiry itu adalah penyelidikan terhadap sesuatu dan itu tidak ada panduannya, jadi bebas siswa mau bagaimana. Kalau yang D, yang E, diskusi, itu bukan model pembelajaran, jadi jelas bukan yang E. Jawaban yang tepat adalah yang D, inquiry. Soal nomor 5, karakteristik PTK antara lain, seorang guru menjelaskan konsep perkalian kepada siswa secara klasikal dengan cara menyuruh semua siswa mengamati gambar terkait konsep perkalian, seperti gambar beberapa kelompok kerbau, gambar beberapa ayam, dan lain-lainnya. Masing-masing kelompok dengan jumlah yang sama. Penyajian pembelajaran tersebut menggunakan tahapan titik-titik. Jadi kalau menurut Brunner itu kan ada 3 tahap ya teman-teman. Ada tahap enaktif, yaitu memanipulasi objek secara langsung. Jadi misalnya menggunakan batu, ya guru itu membawa batu. Nanti siswanya ngitung gitu kan batu, ya pakai batu beneran gitulah, ininya pakai benda nyatanya. Yang selanjutnya, oh ya, kalau tahap enaktif itu enaktif gitu ya, enak berarti yang pakai benda yang asli, bisa dipegang, bisa diraba, bisa kalau misalnya apa untuk indra ya bisa dibaui gitu kan, intinya gitulah, enaktif, enak. Selanjutnya adalah ikonik. Ikonik itu kan lebih ke gambaran ya. Jadi memanipulasi gambaran objek. Kalau tadi itu membawa batu yang sesungguhnya, kalau ikonik itu ya berarti dia menggambar batu. Menggambar batu ada 5 misalnya, ya pokoknya gambar gitu, gambar batu. Yang tahap selanjutnya adalah simbolik, yaitu menggunakan simbol. Jadi ini tahap ini itu sudah menggunakan angka sesuai jumlah. Misalnya gambar batunya ada 5, ya ditulisnya angka 5. Ada 10 ya, angka 10. Jadi udah nggak pakai gambar, udah nggak pakai batu beneran. Ini udah masuk simbolik. Nah, di sini kata kuncinya itu mengamati gambar terkait konsep perkalian seperti beberapa kelompok kerbau gitu kan. Masa membawa kerbau ke sekolah, ke kelas kan enggak ya. Jadi di sini cuma gambarnya. Berarti masuknya ke ikonik. Jawabannya itu adalah yang B.
Soal nomor 6, bacalah kutipan cerita berikut. Langsung ke soalnya, latar pada kutipan cerita anak tersebut adalah titik-titik. Jadi kita disuruh nyari, kalau berdasarkan pilihan ganda, kita disuruh nyari latar tempat dan waktu, ya kan? Langsung aja baca. Di bawah pohon waru. Wah, udah kelihatan ya tempatnya di bawah pohon. Berarti jawabannya kalau nggak A ya E. Selanjutnya, di bawah pohon waru, Saidah menggelar dagangannya nasi pecel. Jakun si Ujang turun naik. Ususnya terasa perih. Masih pagi kok pulang, Jang. Nah, pagi tuh berarti jawabannya udah jelas ya, yang A, di bawah pohon pagi hari. Soal nomor 7. Langsung ke soalnya, ide pokok paragraf di atas adalah titik-titik. Jadi kita disuruh nyari ide pokoknya. Oke, kita ke bacaannya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Baik pria maupun wanita hendaknya selalu meningkatkan tanggung jawab mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini mengarah ke kalimat yang sebelumnya ya. Kader-kader wanita juga diharapkan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Berarti kan mendukung ke yang kalimat pertama, ya kan? Selanjutnya, banyak kaum wanita yang terpaksa bekerja keras, karena suami mereka terkena PHK. Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan nasib kaum wanita yang suami mereka terkena PHK. Oke, yang A, demi kesejahteraan keluarga, kaum wanita yang suami mereka di PHK terpaksa bekerja. Ini bukan ide pokoknya ya. Karena kalimat utamanya kan yang kalimat pertama. Jadi ide pokok itu kan terletak di kalimat utama, yang kalimat pertama. Kesejahteraan keluarga korban PHK menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini juga tidak. Yang C, pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ini nih jawabannya itu yang C. Yang D dan E kurang tepat. Soal nomor 8, puisi berikut yang termasuk gurindam adalah titik-titik. Jadi gurindam itu adalah salah satu jenis puisi lama ya teman-teman. Kalau yang A, burung dara terbang melayang, hinggap dulu ke tengah taman. Kepada yang muda mestilah sayang, itulah tanda orang yang budiman. Nah, ini itu ada 4 baris ya kan. Kalau kita lihat ini apa sih sukunya ya kan, rimanya itu kan yang AB ya kan, ini nih ya kan, AB. Kemudian yang bagian 2 teratas yang ini karena dibuat dalam satu baris ya, maksudnya harusnya ke bawah ya, tapi ini aku buat ke samping. Ini yang 2 teratas, 2 yang awal, kalimat 2 yang awal itu adalah sampiran, sedangkan 2 yang selanjutnya adalah isi. Kalau kayak gini, ini kan jelas terikat ya, terikat oleh aturan, pasti puisi lama. Nah, puisi lamanya apa? Ya berarti pantun ya. Kalau teman-teman hitung, nanti jumlah suku katanya kan 8-12, ini pantun. Kalau yang B, kita lihat di sini, hari itu tak ada tempat berlari, tak ada tempat bersembunyi, tak ada memohon belas kasih, semua sudah menyatu. Ini 4 baris, ya kan? Tapi tidak berima. Ini I, kemudian H, terus U. Nggak berima, ya kan? Nggak ada aturannya. Dan semuanya tuh isi. Nah, berarti ini kan nggak terikat rima, ya kan? Nggak ada sampiran, nggak ada isi. Ini masuk ke puisi baru, puisi bebas. Kalau yang C, sedikit pun aku tak tahu, alangkah congkaknya diriku. Berani mencampakkan ilmu yang kau sampaikan segenap kalbu. Antara B dan C udah kelihatan bedanya ya. Walaupun sama-sama 4 baris, tetapi kalau yang C itu rimanya ada aturannya nih. Semuanya paling belakang itu adalah huruf U ya kan. Dan semuanya isi. Nah, kalau kayak gini itu masuk ke syair. Karena rimanya A semua kan. Yang D, ketika muda malas sembayang, masa tua bisa terguncang. Nah, ini cuma 2 baris dan ini AA, terikat rima, dan isinya itu nasihat. Ini adalah gurindam. Jadi jawabannya itu yang D. Jadi kalau untuk gurindam itu 2 baris, rimanya AA dan semuanya isi. Nggak ada sampirannya, serta isinya itu berupa nasihat.
Kalau yang E, dahulu beras sekarang ketupat, orang pemerat tersiksa di akhirat. Nah, kalau ini sama dua baris, sama juga ini AA, cuma di sini kan baris pertamanya adalah sampiran, baris kedua isi. Ini masuknya ke Karmina, Karmina atau pantun pendek. Soal nomor 9, asal mula Pancasila sebagai dasar negara telah melalui pembahasan yang panjang, dimulai pada sidang-sidang BPUPKI dan akhirnya ditetapkan oleh PPKI menjadi dasar negara. Dengan demikian, jika ditinjau dari awal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila telah memenuhi syarat sebab kausalitas titik-titik. A causa finalis itu adalah asal mula tujuan. Jadi, maksudnya adalah tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila, yaitu yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Yang selanjutnya, B causa prima itu enggak termasuk ya. Yang C causa efisien itu adalah asal mula karya. Ialah asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya. Berarti jawabannya yang C ya, karena di sini di soal nomor 9 itu dimulai dari sidang panjang dan akhirnya ditetapkan menjadi dasar negara, ditetapkan menjadi yang sah, ya kan, menjadi dasar negara yang sah. Kalau yang D, causa materialis itu adalah asal mula bahan, berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Yang E, causa formalis, asal mula bentuk atau bangun, dimaksudkan bagaimana Pancasila itu bentuk rumusannya, sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan. Soal nomor 10, perhatikan pernyataan berikut. Faktor yang mempengaruhi asimilasi adalah titik-titik. Asimilasi itu adalah penggabungan dua kebudayaan yang bersama dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga memuat kebudayaan yang baru. Jadi intinya penggabungan kebudayaan yang asli itu hilang, jadilah kebudayaan baru. Kira-kira yang mempengaruhi asimilasi itu apa? Yang A, nomor pernyataan 1, sikap toleransi antar warga masyarakat. Iya ya teman-teman, ini kan memungkinkan terjadinya asimilasi. Kalau yang nomor 2, sikap saling menghargai antar berbeda agama, ini juga. Nomor 3, sikap apatis terhadap masyarakat. Apatis itu berarti nggak masuk ya. Kalau yang nomor 4, sikap memiliki tujuan bersama antar warga masyarakat, ini juga bisa. Yang nomor 5, sikap mencapai kekuasaan yang mutlak, ini jelas enggak. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Yang B. Soal nomor 11, terdapat argumen yang menyatakan bahwa 1. Memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil. 2. Mengenal tradisi, baik tradisi adat istiadat dalam lingkungan pertamanya. Jadi ini lingkungan pertama. Nomor 3. Meyakini kepercayaan yang diperoleh sejak lahir. Merupakan konsep pembelajaran IPS SD dalam hal titik-titik. A. Etnosentrisme. Etnosentrisme itu adalah kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. Ini etnosentrisme ya, jadi berdasarkan standar miliknya sendiri. Stereotip. Stereotip itu adalah keyakinan seseorang untuk menggeneralisasikan sifat-sifat tertentu yang cenderung negatif tentang orang lain karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman tertentu. Jadi intinya kayak memberi label atau memberikan sifat tertentu berdasarkan pengalamannya atau dipengaruhi oleh pengalamannya dan pengetahuannya, ya kan, stereotip. Yang C, eksklusivisme itu adalah salah satu cara pandang suatu agama terhadap agama-agama yang berbeda dari agama tersebut. Jadi ini cara pandang.
Fanatisme itu adalah paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Fanatik ya, fanatis jadi tertarik secara berlebihan. Kalau yang primordialisme itu adalah pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil. Nah, berdasarkan soal berarti jawabannya mengarah ke yang primordialisme. Karena di sini ada kata-kata dibawa sejak kecil, lingkungan pertamanya sejak lahir itu adalah primordialisme.